Sudarmo SE, Bapak Uji Bawono dari bidang perumahan Dinas PUPKP, Mas Tulus ya, Pak Singgih dari Jabatan Kemakmuran beserta teman-teman sekecamatan Sekapanewan Dampel lan sedoyo panitia lan para ingkang badhe nampi bantuan RTL ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami aturkan kehadirat Allah bahwa pada saat ini kita semuanya masih diberikan kesehatan sehingga bisa hadir dalam rangka sosialisasi bantuan RTLH dari Dinas PUP Kabupaten Sleman dalam keadaan sehat. Untuk penyelenggaraan acara sebelum dimulai, perkenankanlah saya akan membacakan. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari baik dari Kapanewon maupun dari Dinas PUP Kabupaten Sleman. Yang ketiga nanti sosialisasi, yang keempat diskusi, yang kelima penutup. Untuk menghemat waktu dan mengingat cuaca ya. Mengingat cuaca yang hujan, mudah-mudahan nanti ini bisa berjalan lancar dengan dan tertib, tidak ada suatu apapun. Bagi yang beragama Islam kami mohon dengan basmalah, kemudian yang selain beragama Islam sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Matur nuwun, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar. Pertama kami menyampaikan maaf ya, karena tempatnya adalah seperti ini. Mohon maaf karena tempat ini baru saja launching ya pada hari ini ya. Ini memang kami minta spesial memohon kepada Pak Uji untuk digunakan tempatnya sambil memperkenalkan adanya pendopo Lembah Kasak. Ya, ini barangkali nanti bisa diketok tularkan kepada yang lain. Oh, di Pondokrejo ini ada desa wisata. Gitu. Monggo di lain waktu atau hari ini kalau mau menikmati situasi yang ada di sini, komplit ada soto, mana Pak? ada bubuk, ada yang sana itu ada pecel lele ya Mas, pecel lele ya, yang ada yang lain-lain. Monggo silahkan pinarak, kalau nyaman kabarkan kepada saudara-saudara kali sedulur-sedulur sanese nggih. Ngaten niku lan nyuwun pangapunten, mbok bilih mangkih menika kraos badhe dhateng kamar mandi, nggihipun wonten nginggil. Ning wondene kok kawratan, kamar mandi luas, gitu, kamar mandi luas. Ngaten niku. Asih. Monggo, kamar mandi luas ngaten niku. Boleh menika sekedar mohon disampaikan kepada sana andai tolan tentang keberadaan Lembah Desa Wisata. Kami mohon maaf ya dengan segala kekurangan, tapi terima kasih sekali Pak Uji, Bu Panewanom, Pak Tulus dan yang lain-lain. Ini kersah Ibu Panewanom. Untuk itu waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas PU Kabupaten Sleman atau yang mewakili, dan hal ini diwakili Uji dan Pak Tugas ya, dan peserta dari Dinas PU Kabupaten Sleman. Yang kami hormati Bapinsa ya, Bapinsa Kelurahan Pondokrejo ya Pak. Yang kami hormati rekan kami Bapak Kepala Jabatan Makmuran Pak Singgih, yang kami hormati Pak Lurah Pondokrejo dan Pak Ulu, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan dalam rangka acara sosialisasi dan pembukaan rekening kegiatan RTLH tahun 2022 Kapanewon Tempel di Pendopo ya, Pendopo Lembah Kasak Pondokrejo ini. Yang utama malah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, kesempatan yang telah diberikan kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu di pendopo yang baru masih ini yang insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun.
Yang kedua, terima kasih kepada Dinas PU, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Lurah, mungkin Pak Lurah Pondokrejo dan Lurah Kapanewon Tempel, mungkin untuk dukungannya kepada masyarakat kita yang membutuhkan dan perumahan. Bapak Ibu, monggo nanti diikuti untuk sosialisasi dari Dinas PU ini, bagaimana nanti pelaksanaan pembangunan RTLH ini kita ikuti, dan semoga nanti Bapak Ibu semua sudah jelas yang diundang di sini, sudah jelas yang akan terima bantuan ya Pak. Monggo nanti ini ternyata sudah ada nanti ada pembukaan rekening kepada Bapak Ibu sekalian, monggo ini nanti dilaksanakan. Semoga apa yang diberikan ke program RTLH ini akan membawa kesejahteraan pada Bapak Ibu semua, warga kami Kapanewon Tempel, bisa mendapatkan perumahan yang layak untuk dihuni mungkin karena untuk program RTLH ini mungkin selain dari PU nanti akan ada juga kita usulkan yang lain Pak biar untuk kehidupan masyarakat kami yang memang belum layak untuk tinggal, bisa nanti perumahannya di bidang perumahan bisa dapat lebih baik lagi, seperti itu. Dan untuk selanjutnya mungkin kami haturkan banyak terima kasih pada warga kami juga ini. Mudah-mudahan nanti bantuan yang diterima ini bisa membawa kami semua di sini bisa lebih baik lagi gitu Pak, dari PU. Terima kasih, monggo kami mungkin untuk kami hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisiknya kurang prima sehingga dia harus kita sakit, dan kalau kita mengikuti di surat kabar itu katanya juga untuk COVID juga di beberapa ada yang mulai menaik lagi namun alhamdulillah untuk di Kabupaten Sleman ini alhamdulillah tidak begitu ini dan harapannya kita tetap diberikan kesehatan. Yang kami hormati Bapak Kapanewon Tempel yang dalam hal ini diwakili oleh Panewu Anom Kemudian yang kami hormati Bapak Jabatan Kemakmuran Kapanewon Tempel, Bapak Lurah Pondokrejo serta Babinsa Pondokrejo. Yang kami banggakan teman-teman tim teknis dari Dinas PUBKP Kabupaten Sleman, dan juga teman-teman tenaga fasilitator lapangan yang kemarin dengan sabar mungkin telah melakukan verifikasi dan juga telah menyusun proposal membantu membimbing bapak-bapak ibu sekalian dalam rumah tidak layak huni. Biasanya cukup berat Pak untuk mempertahankan mata tetap terbuka, karena barangkali tenaga yang biasanya untuk membuka mata itu semuanya lari ke perut Pak, lari pengerut untuk mengolah ke sana sehingga matanya cukup berat. Kemudian tadi saya pulang dari Sayegan, saya diberikan undangan oleh Pak Tulus, kemudian ada undangan sosialisasi di Desa Pondokrejo ini, dan dari Dinas tadi di share lokasi Pak Tulus menunjukkan, wah kalau situ saya sudah hafal tuh, karena itu kan merupakan jalur sepedaan saya. Ini tuh kebetulan jalur sepeda ini, artinya jalur pendek lah. Biasanya saya kalau sepedaan sering kali lewat sini, kemudian nanti tembus sampai ke Ngeluar. Dan saya juga tahu sejarahnya kenapa itu ada tolo-tolo istilah Jawanya, sampai dicat berwarna-warni itu kan gara-gara dulu mungkin ada orang lewat pakai motor ke situ kecemplung Pak lewat situ dulu kan nggak ada tolo-tolonya, kecemplung situ sehingga terus diberi tolo-tolo yang dicat warna-warni, dan ternyata ketika dilewati itu nampak indah. Artinya ketika orang goes kemudian lewat situ itu ya pinginnya mandek terus foto-foto sikit. Artinya cukup menarik. Kemudian tadi saya juga, wah ini Pak Win undangan kok nenggone tempat warung soto, saya mikirnya gitu ya. Warung soto rica-rica dan pecel lele. Saya mikirnya nek sana itu ketoknya ya ora ono tempat sing ngombo. Terus saya tadi ya mikirnya apa ya Pak Win tegel nek Dewi terus lesehan nih tempat terbuka ya.
Neng musim-musim hujan kang ini oleh saya yang tempat terbuka lah. Engko mulai sosialisasi bisa masuk angin kabeh. Cara yang tempat terbuka aja. Tapi ternyata di sini ada satu bangunan yang sebetulnya pada saat proses ini saya juga tahu kemarin ketika proses pembuatan jalan itu ya. Ketika pembuatan jalan masuk yang ini juga sudah ada fondasi, pikir saya saat itu ini untuk rumah pribadi. Tapi ternyata ada bangunan pendopo yang mungkin cukup representatif ya kalau untuk pertemuan ya karena berada di alam terbuka. Artinya kita bisa bertemu tidak hanya di dalam gedung aja, ketika di alam terbuka seperti ini kan barangkali pikiran kita juga bisa lebih fresh ya. Untuk pembangunan rumah tidak layak huni ini jadi barangkali ketika Bapak Ibu sekalian mungkin nanti ngobrol dengan kiri kanannya bisa jadi nilai rupiah yang diterima itu besarnya tidak sama. Nah ini jangan menjadikan kemeren istilah Jawanya. Loh, sing aku untuk 16 juta kok kancaku untuk 20 juta misalnya seperti itu. Nah, tapi ketika tanya kepada yang temannya yang mungkin jenengan yang 16 juta tanya yang sampingnya lagi, kowe untuk piro Kang? Aku min 12 juta. Kan kowe bersyukur, wah ternyata kowe gede aku ya. Karena memang untuk pembangunan rumah tidak layak huni ini di Kabupaten Sleman memang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Kalau untuk tahun-tahun sebelumnya ini memang besar nominalnya sama, namun memang untuk mulai tahun 2022 ini itu sejak diberlakukan kemarin ada peraturan bupati yang disahkan di tahun 2021 itu memang besaran nilai untuk pembangunan peningkatan rumah tidak layak huni itu memang berbeda-beda, artinya dikategorikan dalam rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Kemudian nanti juga ada perbedaan lagi bagi mereka yang memiliki kartu keluarga miskin dengan kartu non keluarga miskin. Artinya non keluarga miskin itu dia mempunyai kartu keluarga rentan miskin ataupun surat keterangan miskin. Itu nilainya juga akan berbeda. Karena untuk yang surat keterangan miskin itu nantinya nilainya 80% dari nilai masing-masing kriteria tadi. Artinya kriteria yang sedang, ringan, dan berat. Karena setelah kita evaluasi beberapa tahun dilaksanakan itu ketika besarannya sama itu ternyata yang paling kasihan yang dia rusaknya berat, paling penak sing paling rusaknya ringan. Artinya mungkin bantuannya itu wah aku rasa dadak swadaya mungkin udah bisa selesai seperti itu ya. Nah, sehingga dibedakan untuk di tahun 2022 ini untuk yang memiliki kartu keluarga miskin itu untuk yang rusak ringan bantuannya sebesar 10 juta rupiah. Kemudian untuk yang rusak sedang itu sebesar 15 juta rupiah. Dan untuk yang rusak berat itu sebesar 20 juta rupiah. Itu bagi yang memiliki kartu keluarga miskin. Kemudian yang non keluarga miskin atau yang memiliki kartu keluarga rentan miskin dan surat keterangan miskin itu sebesar 80%-nya. Artinya kalau yang ringan itu yang keluarga miskin 10 juta, nah yang ini jadi 8 juta. Kemudian yang sedang itu jadi 12 juta, artinya 80%-nya. Demikian juga yang berat, kalau yang keluarga miskin 20 juta, nah ini yang rentan miskin ataupun SKTM itu hanya mendapatkan 16 juta. Namun demikian, hal itu tetap patut kita syukuri dan memang di dalam persyaratan itu salah satunya juga harus adanya swadaya dari Bapak Ibu sekalian. Kira-kira dengan adanya swadaya ini memberatkan atau tidak, Bapak? Karena kadang kemarin juga ada yang tanya, lah pemerintah ini aku ora bantu kok isih kene kon swadaya kon cucul gitu ya. Karena memang ini sebetulnya intinya hanya stimulan itu untuk dana pancingan. Karena ketika semuanya dicukupi, nah mungkin nanti satu orang dengan yang lainnya itu nilainya akan berbeda-beda sekali Akhirnya variatifnya akan cukup banyak. Karena apa? Kadang kita itu untuk peningkatan rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni ini kan kita sudah ada standarnya seperti mungkin untuk harus ada strukturnya, kemudian keluasan, harus ada jamban dan lain sebagainya Nah, ini sebetulnya persyaratan kita kan persyaratan minimal yang itu
menjadikan yang rumah itu tadinya tidak layak huni menjadi layak huni. Namun demikian ketika bertemu dengan calon penerima bantuan itu ceritanya sudah lain, karena kadang calon penerima bantuan ini begitu entuk iki ming 20 yuta, iki mumpung entuk 20 yuta lah sisang digedhekke. Nah ini yang jadi masalah. Sehingga kadang swadayanya menjadi berbeda-beda. Kadang ada yang swadayanya kemarin malah ada yang swadaya mungkin sampai 30-an juta aja. Artinya karena dapat bantuan kemudian sudah memenuhi persyaratan layak huni, itu namanya seperti itu. Karena memang kemarin saya melihat juga ada yang karena kebetulan mungkin tukang sehingga ya saya melihat kolomnya aja lah, ini nggawe kolomnya selarang banget, nah, tapi dia mah dan itu tak garap dewe kok Pak, artinya dia tenaganya udah nggak bayar semuanya untuk material. Kemudian hal yang perlu saya tekankan juga bahwa ini sudah menjadi dokumen yang dikumpulkan, seperti misalnya mungkin kwitansi pembelian, kemudian juga mungkin bukti pembayaran tukang, walaupun bukti pembayaran itu harus muncul di sana, dan juga foto-foto 0%, kemudian foto-foto saat pelaksanaan, dan juga foto 100%. Kemudian terkait dengan pencairan, barangkali nanti Bapak kalian di sosialnya, harapan kita memang di pertengahan November ini, di pertengahan November besok, di bulan besok itu sudah mulai pencairan. Kemudian ketika ada pertanyaan, lah nek dereng pencairan mengingat waktu nih tanggal 15 Desember misalnya ada rampung sesasi, nek kula nggarap riyen pripun, monggo pingantuk. Karena apa? Kan ada swadaya. Oh mungkin aku tak nggarap pondasi siki atau Abdul, monggo silahkan. Tapi yang patut diperhatikan adalah sebelum ada perubahan, 0%-nya diambil dulu, artinya diambil foto dulu ya. Sebelum diugreh-ugreh, misalnya orang ngedok ke gendeng, ya sebelum diturunkan itu difoto dulu, karena itu nanti untuk bukti. Jadi nanti kan harus ada perubahan antara sebelum dapat bantuan dan setelah dapat bantuan, harapannya seperti itu. Kemudian untuk pencairan ini tadi memang nantinya Bapak Ibu mungkin terimanya bukan duit ya, artinya bukan dalam bentuk uang, karena nanti di dalam RTLH ini kan ada panitianya aja. Artinya nanti setelah pencairan mungkin nanti monggo mungkin kan kemarin sudah ada survei ya, kira-kira toko mana yang nanti dipercaya untuk pengadaan material. Nah ini nanti monggo saja, artinya nanti mungkin rekening itu nanti akan proses yang terkait dengan pembelian material mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut di dalam acara sosialisasi. Kemudian untuk swadaya ini memang bisa macam koordinir seluruh tenaga fasilitator lapangan yang dikontrak oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman. Demikian sambutan dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya tutup, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita aturkan waduh. Ya, Rawuh Pak Dan Ramil, monggo selamat datang. Ya. Maaf Pak Dan Ramil, kita lanjut ya acaranya ya. Ya, kita aturkan terima kasih pada Pak Uji yang telah menyampaikan beberapa terkait dengan pelaksanaan rehab rumah untuk lebih jelas. Ya, sekali pergeseran karena berkaitan dengan kesiapan swadaya. Karena di Kapanewon Tempel ini mungkin rencananya kita realisasikan di reguler di awal tahun, tetapi karena adanya kaitannya dengan Lebaran sehingga kita akan di akhir, tetapi juga kaitannya dengan kesiapan swadaya masih ada beberapa yang memang belum siap. Harapannya yang kita undang pada yang sore hari ini sudah siap standar nggih, swadayanipun nggih. Siap napa dereng? Amargi ngeten nyun sewu, kan lagi siap sedanten nggih. Nah, jadi nanti SK ini akan kita naikkan
sudah tidak ada perubahannya lagi. Ini SK-nya hari ini sudah naik tanda tangan Bupati. Betul, atasipun niki mangke setelah hari ini monggo mungkin segera bisa koordinasi rembakan kali yang belum. Dereng Tapak Asto pembukaan rekening dereng nggih? Oh, dereng nggih. Pun sangu to, pun sangu nggih. Kalih 12.000 kagem setoran awal untuk buka rekening di Bank Sleman. Adosipun kalih 12.000 menika boten kagem panitia, boten kagem Pak Camat, Pak Dan Ramil, napa mulih kagem PU, napa Pak Lurah boten. Acara tapi karena ini tadi kaitannya dengan kondisi ya, nanti di akhir acara akan dilaksanakan pembukaan rekening, nanti tinggal panjenengan Tapak Asto kemawon kalian Nukani Arto kalih 12.000 kagem kalau uangnya unggul. Secara kolektif akan kita bukakan bersama-sama di Bank Sleman. Atasipun mangke kantun nenggo buku rekeningipun dados. Iko. Sak sampunipun diverifikasi sampun nggih. Terus sosialisasi sak menika buka rekening nggih sampun. Sing ditenggo lah kapan itu cair. Menawi kira le arep ngeyup nenggone sapa? Nek rumahnya itu nanti yang direhab banyak atapnya atau struktur dan atap berarti bisa dimulai dicicil struktur riyen, gitu, diboboki. Mungkin ngenam besi terus saged dicor, mungkin dhuwure mungkin sisa separuh-separuh atau nanti mungkin pada terpal ukuran 4x9 atau 4x6 nanti kita perbagian untuk bisa dilaksanakan. Tapi kedah nenggo besok nek wis raudan ya tahun ngarep Pak ngoten. Tuh, jadi karena kita bantuan ini harus ada aturan mainnya. Salah satunya adalah harus di tahun ini. Jadi nanti praktis di akhir Desember dengan sampun lampah sudah dikerjakan dahulu, dana sudah siap dicairkan termin pertama, sudah ada laporannya, nanti baru bisa dicairkan di termin kedua. Sehat menika wonten ingkang rehab total. Kang dibongkar banten nonton. Nah, ini yang rehab total ini nantinya yang harus ekstra. Naik boten yang di Bekasi. Oke, rodanya tong karena jika standar rumah dikerjakan dengan standar di atasnya pondasi harus ada seluruhnya untuk pengikat di bagian bawah untuk memberikan beban. Setelah itu ada dinding, ada kolom, ada ototane ya, untuk kolom itu. Setelah itu nanti harus ada jendela, harus ada. Ya, roster itu ventilasi, agar supaya ada sirkulasi udaranya. Setelah itu nanti ada rangka atap, ada ring paling atas dulu. Setelah rata-rata ada ring. Setelah ada ring untuk pengikat di bagian atas, baru rangka atap, ada blandar, ada ada rek, terus penutup atapnya ada genteng. Nah, kaitannya dengan kalau pintu bawah sudah pasti ada, terus di bagian tengah itu tadi jika memang ada pintu daun jendela, yang untuk nginep lawang, nginep jendela, kedah ditutupi, ampun. Nanti menjadi parameter penilaian kita. Untuk pintu daun jendela itu minimal adalah di bagian luar, bagian terluarnya terlebih dahulu. Sakit langsung saya sudah. Terus jangan sampai kerusakan, nanti ventilasi ada genteng kaca, karena genteng kaca ada kegiatan ini untuk sirkulasi cahaya agar supaya memang cahayanya bisa masuk, agar supaya lantainya tidak lembab, tidak menyebabkan penyakit diare. Itu. Terus yang berikutnya kaitannya dengan rangka atap dan penutup atap, menaikkan menikah biasanya pun wonten jaringan ya, wonten balung. Menawi jaringan dan jaringan menapa balung monggo, wonten apa-apa. Yang penting nanti ada komunikasi dengan panitia. Ingkang boten parang menika nggih menika asbes boten nangsal, tidak diperbolehkan. Kalau jaringan atau balung boleh, tetapi yang perlu diketahui kaitannya dengan jaringan dan balung di menika, kalau jaringan menika sifatnya
tidak mudah patah. Umpamipun niki griya kadung bajaringan nggih. Rangka atapnya adalah bajaringan. Nah, nanti umpamipun kuwi kan kathah wit nggih. Nek kembrukan wit bagian mriki. Terus ngeten katut sedanten ketarik gitu. Kudune nek nganggo kayu sing rusak mung pojok tok sing kembrukan, sing nek niki kabeh katut. Itu yang perlu diketahui. Sing ning garap cepet jaringan ki nek garap cepet panjenengan sampun lampah sudah dikerjakan dahulu, dana sudah siap dicairkan, cairkan termin pertama, sudah ada laporannya, nanti baru bisa dicairkan di termin kedua. Sehat menika wonten ingkang rehab total. Kang dibongkar saja nonton. Nah, ini yang rehab total ini nantinya yang harus ekstra. Naik boten ganti lokasi, oke, rodanya toh, karena jika standar rumah dikerjakan dengan standar di atasnya pondasi harus ada seluruhnya untuk pengikat di bagian bawah untuk memberikan beban. Setelah itu ada dinding, ada kolom, ada ototannya ya untuk kolom itu. Setelah itu nanti harus ada jendela, harus ada. Nah, dokter itu ventilasi, agar supaya ada sirkulasi udaranya. Setelah itu nanti ada rangka atap, ada ring paling atas dulu. Setelah rata-rata ada ring. Setelah ada ring untuk pengikat di bagian atas, baru rangka atap, ada blandar, ada itu, ada ring. Terus penutup atapnya ada genteng. Nah, kaitannya dengan kalau pintu bawah sudah pasti ada, terus di bagian tengah itu tadi jika memang ada pintu daun jendela, yang akan nginep lawang, nginep jendela, kedah ditutupi, apa? Nanti menjadi parameter penilaian kita. Untuk pintu daun jendela itu minimal adalah di bagian luar, bagian terluarnya terlebih dahulu. Sakit langsung saya kejantan. Terus jangan sampai kerusakan, jadi ventilasi, ada genteng kaca, karena genteng kaca atas kaitan ini untuk sirkulasi cahaya, agar supaya memang cahayanya bisa masuk, agar supaya lantainya tidak lembab, tidak menyebabkan penyakit diare. Itu. Terus yang berikutnya kaitannya dengan rangka atap dan penutup atap, kaitan menika biasanya pun wonten jaringan ya, wonten balung. Menawi badhe ngagem jaringan menapa balung monggo, mboten napa-napa. Yang penting nanti ada komunikasi dengan panitia. Ingkang mboten pareng menika nggih menika asbes mboten nangsal, tidak diperbolehkan. Kalau jaringan atau balung boleh, tetapi yang perlu diketahui kaitannya dengan bajaringan dan balung di menika, kalau bajaringan menika sifatnya tidak mudah patah. Nyuwun ngapunten, mau kan sama disampaikan untuk pencairan itu 2 kali ya. Itu untuk tahap pertama pinten, tahap kedua itu pinten. Tapi itu kan kantong. Nah, kaitanipun pencairan untuk 2 tahap itu akan kita cairkan 50%, 50% sesuai dengan nominal bantuannya. Nah, menikah mungkin ajenge boten waktu untuk bantuan kilo akan saya bacakan sekaligus di absen ya, yang penting bukti apa beres. Suryati Banyurejo rujukan menika SKTM rusak berat bantuanipun 16 juta. Pak Suyono Taksan Banyurejo. Pak Suyono wonten. Oh, Pak Suyono menika KKM rusak berat bantuannya 20 juta. Ibu Ngatimat Banyurejo wonten. Oke. KKM rusak ringan 10 juta. Sedasa yuta, Bu. Berikutnya Suryantana Banyurejo wonten nggih. Menika
KKLM rusak berat 16 juta rupiah. Yang berikutnya Bapak Giatman Cipto Utomo Banyurejo. Oke, Mbak. Giatman menika KKLM rusak berat kalih dosa yuta, Mbak. Bapak Bronto Widodo. Pak Bronto Widodo Lumbung Rejo KKLM sedang 12 juta rupiah. Bapak Mardianto Lumbung Rejo menika KKLM rusak berat 16 juta rupiah. Berikutnya Bapak Susanto Lodoyong Lumbung Rejo Tempel KKLM berat 16 juta rupiah. Berikutnya Bapak Sukadi Margorejo. Betul nggih? Sukadi menika KKM berat 20 juta rupiah. Berikutnya Bapak Sumardi untuk Pak Sumardi Margorejo Tempel SKTM sedang 12 juta rupiah. Kelas Mbak. Berikutnya Bapak Totok Wahyu Hidayat Margorejo KKLM sedang 12 juta rupiah. Berikutnya Bapak Bambang Asmoro Sejati Merdikorejo KKM sedang 15 juta rupiah. Mana nggih? Berikutnya Ibu Musinem Merdikorejo. Ibu Musinem Merdikorejo KKLM berat 16 juta rupiah. Berikutnya Ibu Jumarsik Merdikorejo. Menika bantuanipun KKM Merdikorejo KKLM berat 16 juta rupiah. Berikutnya Bapak Sulistiono Mororejo. Menika tempel KKM sedang 15 juta rupiah. Nah, Bapak Aris Haryadi Pondok Rejo. Menika KKLM sedang 12 juta rupiah. Bapak Hadi Prayitno menika SKTM sedang 12 juta rupiah. Berikutnya Bapak Nurkolis Pondok Rejo Tempel menika KKM berat 20 juta rupiah. Bapak Sunaryo Sumber Rejo KKLM sedang 12 juta rupiah. Ibu Sarjina Sumberjo KKM sedang 15 juta rupiah. Harapan kami jika ada sosialisasi, harapannya penerima ataupun yang mewakili harapannya ada, agar supaya jika tidak jelas bisa disampaikan atau ditanyakan. Ampun mungkin lek tanglet tenggene tanggane. Iki to nek tanggane iki sing seneng kali sing ra seneng akeh sing ra seneng mesine untuk bantuan. Itu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan kurang jelas jika akan ditanyakan monggo sekarang ditanyakan. Kalau tidak atau mungkin nanti ada permasalahan monggo nanti bertanyanya kepada yang tahu. Gitu kali panitia, kali Pak Ululu sing jelas. Ampun takone karo tanggane ya sing jawab ya sak karepe, malah terus dadi masalah. Ngoten niku biasanya. Ya monggo wonten ingkang badhe dipun tangletaken, ada yang ditanyakan. Asbes. Nggih. Bisa ganti genteng? Bisa. Genteng yang keripik atau yang genteng flam, genteng lama itu memang harus ganti, Pak. Nggih, harus ditingkatkan kualitasnya. Ya kan saya nantinya kan pokoknya saya rehab, karena lantai aja belum saya dilus, masih biasa itu masih panas. Nah itu nanti saya bagaimana itu cara ini kan nanti saya sosialisasi sama apa ini? Panitia, Pak. Panitia. Oke, setelah ini nanti monggo tiap panitia atau kalurahan nanti segera mendiskusikan kaitannya kesiapan ini. Oh, setelah itu ini dana turun ya. Mboten sah, dana kontoksi turun mengke sing garap gak tahun 2023 gitu. Oh, ya. Nah, ini setelah ini nanti harapannya iki sakniki dintene Selasa, Kamis mbok menawi mangke monggo nanti dari panitia tingkat kalurahan
bisa segera mengumpulkan untuk mendiskusikan. Tapi juga menika nggih bayang-bayang sepanjang padang. Maksudnya sing dijongkah ki ya aja padon kasarane wah aku swadayane mung duwe 10 yuta kasarane bantuane mung 15 yuta. Berarti aku tak nggawe omah atau ngrehab rumah yang seperti ini. Ampun wah mumpung itu bantuan tak nggawe omah 9 lah kayak swadayane mung 5 yuta. Sing tombok sinten niku mengke. Itu makanya perlu didiskusikan kaitannya dengan swadaya. Nanti disampaikan semuanya dengan panitia. Kula niku gadahi niki. Nanti seperti apa? Butuhe niki oh niki nek jenengan bantuane kalih 12 yuta dengan kebutuhan material. Atau pun enten gambaran, ampun mungkin pikir kalih melampah Pak. Nah, ya mlaku tenan tekan dalan lereng. Gentengnya pula sak pun pres nika. Nilai boten gatos sakit boten nika. Genteng jika gentengnya pres harapannya nanti ditingkatkan dengan dicat Pak mungkin. Cat genteng agar supaya pada saat difoto itu kelihatan ada perubahannya. Gitu. Karena ngeten, nek sing nyun sewu. Nek sing ganti niku gendenge lagi jaminake anyar. Nek sing ganti kayu usuke, mbok ganti kayu jati nek gendenge lawas ya ora ketok. Efek negatifnya jika memang nanti nyun sewu nggih mboten disuwun nggih nek kembruan wit apa kembruan cagak apa ngoten mengke ambruk Terus kembruan ya itu paling ya di titik itu saja akan seperti itu. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tiba pada acara terakhir yaitu penutup. Untuk itu monggo kita tutup bagi yang beragama Islam dengan bacaan tahmid dan yang selain beragama Islam sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun rawuhnya dan mohon maaf bila mana tidak nyaman karena anyaran nggih nyuwun sewu nggih. Terus titik napa-apa. Sebutan duwe kata Dek. Nggih, saya kira dari saya ada kata kurang berkenan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.